Pernahkah Anda mendengar cerita kakek atau nenek yang dengan bangga berkata, "Dulu kami hidup hanya dengan satu gaji. Belum lagi ada listrik, belum ada internet, hidup kami sederhana tapi cukup"? Di sisi lain, Anda mungkin sedang menatap tagihan listrik, pulsa, dan kebutuhan harian yang terus menumpuk, sambil bertanya-tanya mengapa gaji yang sama atau bahkan lebih tinggi pun terasa tidak pernah cukup. Pertanyaan ini bukan sekadar nostalgia atau keluhan pribadi. Ia menyingkap sebuah fenomena ekonomi yang berakar dalam sejarah uang, kebijakan moneter, dan perubahan pola konsumsi manusia. Mengapa orang dulu tampak mampu hidup dari satu gaji, sementara kini banyak yang selalu merasa kurang? Mari kita telusuri jejak uang dari zaman barter hingga era digital, mengidentifikasi titik-titik balik penting, mengurai penyebab utama ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan, lalu menyajikan langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan hari ini untuk mengembalikan kendali atas keuangan pribadi. Uang, dalam wujud apapun, selalu menjadi medium pertukaran yang memudahkan manusia bertransaksi. Pada masa prasejarah, manusia mengandalkan sistem barter, menukar hasil pertanian dengan kerajinan, atau menukar daging dengan kulit binatang. Sistem ini memang sederhana, tetapi memiliki keterbatasan yang jelas, kebutuhan harus bersifat saling melengkapi, dan nilai tukar tidak pernah stabil. Ketika peradaban mulai berkembang, muncul logam mulia sebagai standar nilai. Koin perak dan emas yang dicetak dengan tanda resmi menjadi simbol kepercayaan dan memudahkan transaksi lintas wilayah. Koin tidak hanya memudahkan pertukaran, tetapi juga menandai kekuasaan politik. Penguasa yang mencetak koin menegaskan otoritasnya melalui logam yang beredar. Seiring waktu, kebutuhan akan unit nilai yang lebih fleksibel mengarah pada penciptaan uang kertas. Di Asia, kertas uang pertama kali muncul pada masa dinasti Tang. Sementara di Eropa, bank-bank kota mulai mengeluarkan surat berharga yang dapat ditukar dengan logam. Uang kertas memungkinkan nilai yang lebih tinggi tanpa harus membawa tumpukan logam berat, mempercepat pertumbuhan perdagangan. Namun, uang kertas tetap bergantung pada cadangan logam sebagai jaminan. Kepercayaan publik pada nilai uang masih terikat pada kemampuan pemerintah mengonversi kertas menjadi logam. Revolusi selanjutnya datang ketika negara-negara mulai mengadopsi sistem fiat, di mana nilai uang tidak lagi didukung oleh logam, melainkan oleh kepercayaan pada pemerintah yang menerbitkannya. Di Indonesia, era fiat dimulai secara resmi setelah kemerdekaan, ketika pemerintah mengeluarkan uang rupiah yang tidak lagi dapat ditukar dengan emas atau perak. Pada masa ini, kebijakan moneter menjadi instrumen utama untuk mengendalikan inflasi, mengatur likuiditas, dan menstabilkan nilai tukar. Namun, transisi ke fiat juga membuka pintu bagi pencetakan uang yang tidak terkendali, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Masuk ke abad 21, digitalisasi mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Dari kartu ATM, hingga dompet digital, hingga mata uang kripto, semua mengaburkan batas antara uang fisik dan uang elektronik. Di Indonesia, ledakan pembayaran digital sejak akhir dekade 2010-an telah mengubah pola konsumsi, memperkenalkan layanan dompet elektronik, QR Code, dan transfer instan yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Digitalisasi tidak hanya mempermudah pembayaran, tetapi juga menambah lapisan data yang dapat dianalisis untuk mengoptimalkan manajemen keuangan pribadi. Setelah menelusuri evolusi uang, mari kita soroti 3 titik balik utama yang secara khusus memengaruhi kondisi keuangan masyarakat Indonesia. Pertama, era kolonial membawa mata uang asing, rupiah Hindia Belanda, yang nilainya diatur oleh kebijakan Belanda, bukan oleh kebutuhan lokal. Nilai tukar yang tidak stabil dan kebijakan pajak yang berat menekan daya beli rakyat. Kedua, setelah kemerdekaan, pemerintah melakukan reformasi moneter dengan mengeluarkan rupiah baru, menstabilkan nilai tukar, dan mengimplementasikan kebijakan kontrol harga pada masa awal pembangunan. Namun, pada dekade 1970-1990, kebijakan moneter yang longgar dan krisis minyak menyebabkan inflasi tinggi, memaksa pemerintah melakukan devaluasi berulang kali. Ketiga, era digital pada 21 ini memperkenalkan sistem pembayaran tanpa uang tunai, mengubah cara orang mengatur pengeluaran, sekaligus menambah kompleksitas dalam mengelola arus kas pribadi karena munculnya layanan pinjaman online, belanja satu klik, dan promosi yang memicu perilaku konsumtif. Dengan latar belakang sejarah ini, apa sebenarnya penyebab utama mengapa orang kini merasa gaji tidak cukup? Salah satu akar penyebab paling mendasar adalah inflasi, penurunan daya beli uang akibat kenaikan umum harga barang dan jasa. Inflasi di Indonesia memang tidak setinggi beberapa negara berkembang, tetapi dalam 3 dekade terakhir, laju inflasi rata-rata berkisar antara 3 hingga 5% per tahun, sementara pertumbuhan upah real seringkali lebih lambat. Faktor lain yang memperparah situasi adalah perubahan struktur konsumsi. Kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, dan perumahan kini menyerap proporsi yang lebih besar dari pendapatan, sementara layanan digital, hiburan,
dan pendidikan menambah beban tambahan. Globalisasi juga memperkenalkan barang impor yang lebih murah, tetapi sekaligus menurunkan daya saing produk lokal, sehingga sebagian sektor pekerjaan mengalami tekanan upah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan moneter dan fiskal pemerintah turut berperan. Kebijakan suku bunga yang rendah dalam upaya mendorong investasi dapat memicu peningkatan kredit konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan dan menekan harga. Di sisi lain, kebijakan pajak yang tidak progresif dapat mengurangi pendapatan bersih rumah tangga, terutama bagi mereka yang berada di lapisan menengah ke bawah. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan situasi di mana pendapatan nominal tampak meningkat, tetapi daya beli real tetap terjepit atau bahkan menurun. Menyadari masalah ini, langkah pertama yang harus diambil adalah mengubah cara kita memandang dan mengelola uang. Bukan sekadar menunggu gaji berikutnya, melainkan membangun sistem keuangan pribadi yang adaptif terhadap inflasi, fluktuasi pendapatan, dan peluang investasi. Disinilah kerangka solusi praktis masuk. Pertama, menguasai pencatatan aliran kas secara detail. Kedua, menetapkan prioritas pengeluaran yang selaras dengan tujuan jangka panjang. Ketiga, mengalokasikan sebagian pendapatan untuk instrumen yang dapat melawan inflasi. Keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk otomatisasi dan pengawasan. Kelima, melakukan evaluasi rutin untuk menyesuaikan strategi. Langkah pertama, mencatat aliran kas, bukan sekadar menuliskan angka di buku catatan, melainkan memahami alur uang masuk dan keluar secara real-time. Mulailah dengan mengidentifikasi semua sumber pendapatan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, atau penghasilan sampingan. Selanjutnya, catat setiap pengeluaran, baik yang rutin seperti listrik, air, transportasi, maupun yang tidak terduga seperti perbaikan kendaraan atau biaya kesehatan. Di era digital, aplikasi perbankan dan dompet elektronik menyediakan riwayat transaksi otomatis. Manfaatkan fitur tersebut untuk mengkategorikan pengeluaran tanpa harus menulis manual. Dengan data yang lengkap, Anda dapat melihat pola pengeluaran yang mungkin terlewat, misalnya langganan layanan streaming yang jarang digunakan atau pembelian impulsif yang menambah beban bulanan. Setelah aliran kas teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas. Prioritas utama harus meliputi kebutuhan dasar, pangan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Di atas itu, sisihkan dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran, yang menjadi penyangga ketika pendapatan terhenti atau terjadi kejadian tak terduga. Selanjutnya, alokasikan dana untuk investasi yang dapat melawan inflasi, seperti reksadana pasar uang, obligasi indeks inflasi, atau properti kecil. Penting untuk tidak menumpuk semua dana di satu instrumen. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan nilai real. Langkah ketiga, mengimplementasikan strategi alokasi persentase otomatis. Misalnya, setelah menerima gaji, alokasikan secara otomatis 50% untuk kebutuhan rutin, 20% untuk tabungan darurat, 20% untuk investasi, dan 10% untuk hiburan atau pengeluaran tidak terduga. Dengan mengatur transfer otomatis melalui aplikasi perbankan, uang akan terdistribusi sebelum Anda sempat menghabiskannya. Ini mengurangi godaan untuk mengonsumsi seluruh gaji sekaligus memastikan bahwa tabungan dan investasi tidak terabaikan. Jika Anda belum memiliki rekening investasi, mulailah dengan membuka rekening di platform investasi yang terpercaya, pilih produk dengan risiko sesuai profil, dan atur setoran otomatis bulanan. Langkah keempat, manfaatkan teknologi digital untuk memantau dan mengoptimalkan pengeluaran. Banyak aplikasi keuangan pribadi yang dapat mengkategorikan transaksi secara otomatis, memberikan visualisasi persentase pengeluaran, serta mengirimkan peringatan bila Anda mendekati batas anggaran yang telah ditetapkan. Gunakan fitur pengingat tagihan untuk menghindari denda keterlambatan, dan manfaatkan program cashback atau reward yang memang memberikan nilai tambah, bukan sekadar memancing konsumsi berlebih. Selalu periksa laporan bulanan, bandingkan dengan target anggaran, dan lakukan penyesuaian bila ada kategori yang melampaui batas. Langkah kelima, evaluasi secara rutin. Setiap akhir bulan, tinjau kembali seluruh aliran kas, periksa apakah persentase alokasi masih sesuai, dan lihat apakah nilai investasi Anda mengimbangi inflasi. Jika inflasi naik, pertimbangkan untuk meningkatkan proporsi investasi yang berpotensi menghasilkan return lebih tinggi, misalnya menambah porsi saham atau properti. Jika pengeluaran tak terduga muncul, evaluasi kembali dana darurat dan pastikan masih mencukupi. Evaluasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Apakah Anda merasa lebih tenang secara finansial? Apakah Anda dapat menabung tanpa rasa bersalah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menjadi indikator keberhasilan strategi. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan seorang karyawan swasta di Surabaya dengan gaji bersih 7 juta rupiah per bulan.
Ia mencatat semua pengeluaran melalui aplikasi perbankan, menemukan bahwa ia menghabiskan 2,5 juta rupiah untuk transportasi, 1,5 juta rupiah untuk makan di luar, dan 1 juta rupiah untuk langganan layanan streaming. Setelah mengkategorikan, ia menyadari bahwa pengeluaran untuk makan di luar dan streaming menyerap hampir 35% dari pendapatan, sementara dana darurat masih belum ada. Ia memutuskan untuk mengurangi makan di luar menjadi 2 kali seminggu, mengganti satu layanan streaming dengan paket keluarga yang lebih murah, dan mengalihkan selisihnya ke tabungan darurat. Selanjutnya, ia mengatur transfer otomatis sebesar 1,5 juta rupiah ke rekening tabungan, dan 1 juta rupiah ke reksadana pasar uang. Dalam 3 bulan, dana darurat mencapai target 3 bulan pengeluaran, dan nilai investasi mulai menunjukkan pertumbuhan yang melampaui inflasi. Dengan pengeluaran yang lebih terkendali, ia tidak lagi merasa gaji kurang, melainkan memiliki ruang untuk menabung dan berinvestasi. Tidak semua orang berhasil pada percobaan pertama. Kesalahan umum yang sering muncul adalah mengabaikan inflasi dalam perencanaan tabungan. Menyimpan uang di rekening tabungan konvensional dengan bunga rendah berarti nilai real uang akan tergerus seiring waktu. Kesalahan lain adalah menunda pencatatan transaksi. Ketika catatan tidak akurat, keputusan keuangan menjadi berdasar pada asumsi yang keliru. Selain itu, terlalu mengandalkan satu sumber pendapatan tanpa menyiapkan aliran pendapatan sampingan dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi pemutusan kerja atau penurunan gaji. Untuk mengoreksi kegagalan awal, mulailah dengan memperbaiki pencatatan, gunakan aplikasi yang memberikan notifikasi real-time, dan pertimbangkan mencari pekerjaan sampingan atau peluang usaha kecil yang dapat menambah pendapatan. Bagaimana cara mengukur apakah strategi keuangan Anda berhasil? Salah satu metrik sederhana adalah rasio tabungan terhadap pendapatan. Jika Anda berhasil menabung minimal 20% dari pendapatan setiap bulan, itu sudah menjadi indikator positif. Selanjutnya, perhatikan rasio tabungan darurat terhadap total pengeluaran bulanan. Ketika rasio mencapai 3 hingga 6 bulan, Anda memiliki bantalan yang cukup. Untuk investasi, bandingkan return tahunan dengan tingkat inflasi nasional. Jika return melebihi inflasi, nilai real aset Anda meningkat. Terakhir, lakukan survei kepuasan pribadi. Apakah Anda merasa lebih tenang ketika melihat laporan keuangan? Apakah Anda tidak lagi terpaksa menunda kebutuhan penting karena kekurangan dana? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memberi gambaran apakah perubahan perilaku keuangan telah memberikan hasil yang diharapkan. Setelah menelusuri jejak uang dari barter hingga digital, mengidentifikasi titik balik historis, mengurai penyebab ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan, serta menyajikan langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan, kini saatnya Anda mengambil tindakan. Mulailah dengan mencatat aliran kas hari ini, tetapkan prioritas, alokasikan persentase otomatis, manfaatkan teknologi, dan evaluasi secara rutin. Dengan pendekatan yang disiplin, Anda tidak hanya menanggulangi rasa kurang pada gaji, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang kuat untuk menghadapi inflasi, perubahan ekonomi, dan tantangan masa depan. Jika video ini membantu Anda memahami mengapa orang dulu tanpa lebih mudah hidup dengan satu gaji, dan memberikan panduan praktis untuk mengelola keuangan di era modern, jangan lupa untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar dengan pengalaman atau pertanyaan Anda, serta subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video mendalam lainnya tentang ekonomi, keuangan pribadi, dan sejarah yang jarang dibahas. Setiap like, komentar, dan langganan Anda memberi sinyal bahwa konten ini relevan, dan membantu kami terus menyajikan materi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan keuangan Anda semakin mantap, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.